Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Firmansyah. Anton Firmansyah. Lahir di mana? Saya di Jakarta. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal sekarang di Bekasi, Bekasi Barat. Lengkapnya? Jalan Bintara Raya nomor 5. Agama? Islam. Anton Firmansyah, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 1945. Tempat tinggal Jalan Bintara 5 nomor 45D. Betul sekali. RT 2 RW 2 Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Betul. Agama Islam berjalan dalam swasta. Betul. Ya, kami tanyakan kepada saudara apakah saudara kenal dengan Abdul Hamid, guru Kompleks Kodam Jaya Cipayung? Tidak kenal. Kenal. Dengan Hendra Sustian. Tidak kenal. Hendra Sustian ini di Jalan Dia, Bayaran Baru. Tidak kenal. Dengan Edi Purwati, Jalan Cipinang. Tidak kenal. Dengan Purwanto, Kelurahan Bulut, Kelapa Nunggal, Bogor. Tidak kenal. Dengan Nurul Huda bin Hanafi, Jalan Umur, Rambutan, Cikarang, Jakarta Timur. Pernah bertemu? Tidak. Maksud? Iya. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ya. Ini Pak Mongkal dengan PT Cahya Mulia Prima Sejahtera. Iya. Ada hubungan? Tidak ada hubungan. Kita sebagai mitra biasa. Sebagai mitra, bukan karyawan atau Bukan. pejabat di sana? Bukan. Baik, sebagai saksi dicoba kita. Baik. Satu, ingin tahu berdiri belakang ke depan. Ya, sudah saja. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Saya sebutkan ini ya, kopinya ya. Dan mengingatkan ya saudara Anton ya. Siap. Sudah disumpah sesuai dengan agama saudara. Konsekuensi dari sumpah saudara memberikan keterangan yang benar ya. Siap. Ya, dilihat, didengar, didengar. Insya Allah. Berapa dengan saudara bukan nanti. Iya. Saudara saya juga saya termohon jadi saksi dalam perkara ini. Siap. Ya. Ini Pak, pada pokoknya menerangkan masalah apa? Karena dia saksi fakta dan juga member daripada ini, dia menjelaskan seperti apa sih dari sketch ini yang dia terlibat di mana, kemudian sebagai apa, dan Ya. apa yang dia lakukan. Ini bagaimana? Mau kemana? Mau rekam, Hah? rekaman. Start itu ya. Aktivitas dia, karena dia ada dia Terkait dengan seperti jawaban saudara dan terkait dengan kata silakan ya. iya. Baik. Silakan kalau begitu bertanya
secara sistematis ya. Ya silakan. Terima kasih, Bung ya. Terima kasih, saksi. Ya, terima kasih. Saya panggil saksi ya. Ya. Saksi ini salah satu member Betul. di dalam edisi cash. Betul. Ya. Apakah saksi tahu berapa jumlah member edisi cash? Setahu yang saya ketahui kurang lebih 57.000 mitra. 57.000 mitra. Ya. Dan tadi disebutkan ada beberapa orang ya yang Iya. ya. Kurang lebih ada 4 atau 5 orang. Nah, yang disebutkan Ini tadi ada nama-nama yang kami sebut ada ya. 5 orang. 1 Abdul Hamid, Indra Setia, Medi Purwati, Purwanto, Nurul juga. Ya, ya itu hubungan dengan yang mengatakan itu. Dari 57 itu hanya beberapa orang yang melakukan itu. Gini, apakah yang 5 orang ini termasuk member? Betul. Ya, ini maksud saya. Terima kasih. Di dalam isi cash ini ada yang disebut komunitas. Apa betul? Betul sekali. Ya, kemudian dalam komunitas ini apakah ada satu yang bisa katakan satu wadah atau tidak boleh maka ada satu wadah yang mana jadi satu sehingga apa namanya ada satu wadah. Kalau secara dari edisi sendiri kita punya komunitas sendiri, komunitas yang bergerak di penggiat kripto, penggiat koin, sesama komunitas. Jadi komunitas kita disebut sebagai komunitas edisi cash. Ya. Kemudian yang saudara tahu, kan banyak demo-demo di depan dan sebagainya yang saudara tahu ya. Iya. Apakah itu komunitas yang mendukung para pengaku? Apa yang menentang? Menentang tidak sepakat dengan tidak sepakat dengan adanya proses PKPU ini. PKPU ini. Iya. Yang saudara tahu. Iya. Iya. Nah itu maksudnya demo di mana? Kan tiap hari ada di medsos, hampir tiap sidang yang di rumah. Itu yang menentang adanya gugatan ini ya. Iya, yang menentang sendiri. Maksudnya saudara tahu demo di mana itu? Di depan sidang sini, memberikan dukungan kepada pihak termohon untuk menolak kasus PKPU ini. Saudara tahu lihat sendiri. Iya, saya lihat sendiri. Iya, iya. Saya lihat di media yang itu ada di setelah saya pulang saya lihat itu. Anda tahu ya itu ya? Iya, saya tahu. Betul. Kadang-kadang mereka bawa spanduk ya. Bawa spanduk betul. Ya, jadi mendukung pihak kami. Iya, iya betul. Ya. Kemudian pertanyaan saya, dalam komunitas itu ada nggak diatur? Ada pimpinannya, ada koordinatornya, ada wakilnya, ada Dalam komunitas kita sendiri secara resmi tidak ada mengatur, tetapi penunjukan secara komunitas saja. Pengambilan suara secara komunitas walaupun tidak resmi. tidak resmi. Tidak resmi. Iya. Di dalam organisasi yang tidak resmi tadi itu, posisi saudara di mana? Kebetulan saya sebagai sekretaris jenderal di sana. Oh, sekjen dari Komunitas tersebut. Jadi komunitas itu apa adanya di Jakarta saja? Tidak, komunitas edisi cash itu ada di seluruh Indonesia, Pak. Di seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua juga ada. Bahkan di negara tetangga kita juga ada, di Malaysia, di Singapura, dan Brunei. Ya, itu di bawah koordinasi organisasi tadi ya? Betul, Itu. edisi cash. Oh, Betul. jadi Anda sebagai sekjen di sini, berarti Anda Betul. tahu yang perlu itu? Iya, saya tahu. Oke. Barangkali Anda lebih jelas posisi Anda itu. Saya silakan. Oke, posisi saya saat ini dengan adanya kasus ini saya ditunjuk sebagai sekretaris jenderal yang mewakili 99% dari 57.000 mitra yang mendukung proses dari pihak termohon dari pihak Al-Katiri untuk menolak gugatan PKPU karena tidak sejalan dengan proses asas edisi cash sendiri, marok edisi cash sendiri, Pak. Gitu ya. Apakah saudara tahu ada beberapa orang di member ini yang melaporkan satu member kita
Abdurrahman Yusuf, ya kan, ke Bareskrim? Iya, ada. Apakah semuanya yang melakukan? Tidak, hanya kurang lebih kemarin saya lihat di media dan segala macam hanya 3 orang. Jadi yang melakukannya 3 orang Hanya dari 57.000 itu. Betul sekali. Hanya 3 orang dari 57.000 mitra itu. Berapa persen? 0,00 gitulah. Ya. Ya banyak. Oke. Jadi ada 3 orang yang melakukan. Betul. Kemudian, apakah saudara tahu bahwa pihak Bareskrim pernah bikin pengumuman bahwa barang siapa yang akan lapor silakan lapor itu waktu itu? Iya, betul. Saudara tahu? Saya tahu. Dari pengumuman itu ternyata hanya 3 orang lapornya. Iya, yang itu setahu saya dari berita media ya Pak ya. Betul. Kemudian, apa sikap dari apakah saudara mendukung laporan itu? Tentu tidak. Sekarang menurut saya terlalu janggal pelaporan tersebut karena hanya persentasenya cukup kecil dari 57.000 mitra yang merasa diuntungkan dengan adanya edisi cash yang selama ini berjalan. Kok tiba-tiba ada 3 orang yang melakukan pelaporan, itu sangat janggal menurut saya. Maka dari itu kita membentuk komunitas ini untuk mendukung edisi cash agar tetap berjalan kembali dan mendukung pihak dari Bapak termohon untuk terus berjuang. Kita semua ada di belakang Bapak. Ya, sepemahaman saya di media dan sebagainya pada waktu itu, kalian keberatan dengan adanya laporan ke Bareskrim itu. Saya lihat ada saudara waktu itu. Iya, betul. Saya dengan mengarahkan seperti. Oke, apa ada saudara di dalam pada waktu protes ke Bareskrim? Betul, ada saya. Bahkan saya juga pernah dipanggil menjadi saksi di sana. Saksi. Iya. Pertanyaan saya, apa pada waktu itu saudara bertemu siapa di Bareskrim? Saya bisa bertemu pada pimpinan Bareskrimnya, Kanitnya pada saat itu. Kanit sama Kasubdit ya? Iya, Kasubditnya pada saat itu. Iya, ada videonya saya lihat itu. Iya. Pertanyaan saya, kenapa saudara dengan beberapa orang, banyak orang, rombongan mendatangi Bareskrim sehubungan dengan ajang beberapa member yang dilaporkan? Oke, jadi pada saat itu tiba-tiba kita tidak tahu di bulan April itu ada penangkapan terhadap top leader kita, Pak Abdurrahman Yusuf. Lalu setelah kejadian itu proses edisi cash, aplikasi edisi cash sempat dihentikan. Nah, kita merasa dirugikan dengan adanya proses penghentian aplikasi tersebut. Lalu kita coba datang ke sana menanyakan perihal permasalahannya. Lalu ketika sudah datang ke sana, kita diterima, kita bicara, lalu dibilang ini tidak bisa mencairkan, ini tidak bisa itu. Saya bilang saya malah membuktikan langsung di depan Kasubdit dan Kanitnya pada saat itu bahwa bisa. Ini bisa dicairkan, ini bisa. Berarti ada pelaporan. Nah, kalau yang melaporkan saya kurang tahu seperti apa. Kenapa dia nggak bisa mencairkan? Saya kurang tahu seperti apa. Karena edisi cash sendiri adalah aplikasi jual beli. Ada jelasin itu waktu itu. Iya, kita jelasin seperti itu dan saya menunjukkan langsung proses transaksinya seperti apa. Tidak ada kita namanya investasi atau penaruh uang di sana, kan nggak ada kreditur debitur. Kita beli koin, beli komoditi. Di mana komoditi itu kita jual ke sesama mitra. Bahkan Pak Abdurrahman Yusuf dan beberapa orang lainnya itu malah sudah membuat market yang go internasional yang bisa dibeli oleh seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya mitra, di luar mitra pun bisa membeli komoditi kita, dan itu sudah berjalan dan itu legal. Jadi Iya. jelaskan itu semua ya. Saya jelaskan itu semua. Kalau nggak salah lama juga itu benar. Betul. Kemudian bagaimana sikap dari Kasubdit atau Kanit pada saat itu? Sikapnya pada saat itu mau mendukung. Baiklah kita dukung, kita kawal proses ini, kita dukung karena ini adalah komunitas yang positif karena banyak memberikan manfaat, sempat mendukung. Cuma yang saya tahu juga pada waktu itu Anda melaporkan ke Propam ya? Iya, betul. Jadi kenapa pada saat jadi kita 2 kali datang ke Bareskrim. Pendatangan pertama kita ke Bareskrim itu kita ditolak. Dianggap kita menghalangi proses penyidikan, Pak. Lalu orang-orang teman-teman kita, kawan-kawan kita itu dipanggil ke dalam suatu ruangan. Setelah itu dimarah-marahin, dimaki-maki, diteriak-teriaki segala macam. Dan harusnya itu hanya menjadi konsumsi buat penyidik saja. Tetapi video itu disebar ke seluruh grup WhatsApp, grup Telegram, dan bahkan sampai masuk YouTube. Itu mempermalukan kita. Dan dari sikap itulah saya bilang ini penyidikannya kurang profesional. Tidak menjaga. Kita datang ke sana untuk bertanya
Kita datang ke sana untuk memberikan bukti bahwa kita adalah mitra-mitra yang tidak pernah merasa dirugikan oleh edisi cash. Kita adalah mitra-mitra yang selama ini bergantung hidupnya dengan edisi cash. Karena edisi cash jual beli, anggap kalau saya bicara adalah kita sebagai pasar, edisi cash itu sebagai pengelola pasar. Jadi mitra-mitra ini sebagai penjual di pasar tersebut. Ketika proses pengelola pasar tersebut ditutup, kita merasa dirugikan. Makanya kita coba bertanya kepada mereka, kenapa hal ini terjadi? Ternyata sampai di sana teman kita itu digiring ke suatu ruangan. Setelah itu dimarah-marahin, dimaki-maki, dibentak-bentak di sana. Nah, dari kelakuan itulah, dari tindakan seperti itulah, saya merasa keberatan. Akhirnya saya melaporkan proses ini ke Propam. Dan hasilnya alhamdulillah positif. Propam menerima laporannya dan semuanya terbukti bahwa penyidiknya melakukan tindakan kesalahan. Anda dapat surat dari Propam itu Dapat. yang menyatakan bahwa orang yang menghadapi saudara penyidik atau apa itu dikatakan bersalah. Betul. Saya dapat surat. Kalau nggak salah pada waktu Anda melapor dan sebagainya itu ada protes karena dengan adanya laporan ini. Iya bukan. Saya mengerti. Karena laporan itu kan dihentikan. Betul. Katanya dulu apakah laporannya dihentikan? Yang mulia. Ya, apakah laporannya dihentikan? Laporannya tidak dihentikan. Masih berjalan dan sudah diproses sama Propam, dan Propam sudah memberikan surat resmi hasil dari penyidikan mereka, dari gelar perkara mereka sudah langsung ke saya, dan hasilnya adalah penyidik dinyatakan bersalah dan akan dihukum sesuai dengan undang-undang di kepolisian tersebut. Seperti itu. Iya, jadi bukan perkaranya ya, tapi sikap dari penyidik atau beberapa petugas di sana itu ada kalian, bukan perkaranya. Karena kalian baik-baik sana untuk meminta supaya ini jangan diproses karena ini bukan menurut kalian. Iya, betul. Iya. Pada waktu itu, pada saat itu apa betul Anda sebagai yang datang baik-baik ke sana, waktu itu Anda bertemu dengan mereka, malah saudara di BAP? Betul sekali. Saya juga heran. Ketika saya datang ke sana, saya di BAP. Di BAP diarahkan untuk mengakui bahwa ini adalah investasi ilegal. Saya nggak terima. Saya nggak terima, ini bukan investasi ilegal. Kenapa seperti ini? Saya bilang, ya ini proses tadi dibilang ini prosedur aja, kamu ikuti aja. Saya bilang saya nggak mau kalau seperti itu. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya jalani dan apa yang saya rasakan. Bukan harus diarahkan seperti ini, karena menurut saya penyidikan itu nggak boleh diarahkan. Penyidikan nggak boleh diarahkan kepada sebuah tersangka atau kepada sebuah apapun yang dia lakukan. Dari situlah saya merasa keberatan pada itu. Berapa orang yang di BAP hanya gara-gara protes untuk tidak, bahwa yang protes dan mengatakan bahwa ini bukan kejahatan, ini adalah komunitas yang saling transaksi ya? Banyak Pak, hampir semua yang dimasuk di dalam ruangan itu semuanya di BAP dan disuruh mengakui, disuruh mengakui bahwa ini adalah investasi, dan kita semua menolak. Ada beberapa teman kita yang dibawa tekanan, dan masalah itulah yang membuat kita, wah ini saya laporkan ke Propam karena nggak benar. Pertanyaan saya lagi, apakah saudara tahu yang ada top leader tadi? Top leader itu semua hartanya, tabungannya diblokir, hartanya disita oleh Barreskrim. Apa saudara tahu? Iya, saya mendengar itu. Iya, jadi semuanya. HP anaknya disita, walaupun anak-anak itu belajar apa itu saudara tahu? Semuanya ya, saya tahu karena pada saat itu berita sudah ada di media juga, dan lihat bahwa seluruh harta dari top leader tersebut disita, padahal tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sebelum berlanjut, apakah ini memang perlu ditanyakan terkait dengan jawaban saudara? Enggak. Masalahnya begini, yang mulia, supaya tahu backgroundnya, bahwa baik yang menggugat maupun yang melapor itu tidak sebanyak itu. Apakah ini terkait dengan jawaban saudara dalam perkara ini? Oh iya, tidak, maksudnya kita, oke, sekarang saya tanya, Anda sebagai orang yang pertama kali tertarik dengan edisi, sebentar, ini terakhir yang saya tanya tentang ini, ya kan? Jadi yang membuat orang-orang tidak bisa transaksi itu karena sejak ada penangkapan dan off, betul. Ya. Jadi mati aplikasinya. Itu sehingga mereka tidak bisa melakukan transaksi, betul. Kalau nggak mati, kita tetap jalan, kita tetap transaksi. Malah ini seandainya ini di on kan, kita akan jalan kembali.
komunitas akan bergelora kembali, komunitas akan berjalan, transaksi akan hidup kembali, luar biasa besarnya. Oh, jadi karena penangkapan lah sehingga mereka ini tidak bisa transaksi. Betul sekali. Iya. Karena yang top leadernya itu ada di situ ya. Iya. Pertanyaan saya sekarang, saya bertanya pada saudara, tolong ceritakan bagaimana mula-mula saudara masuk sebagai anggota EDCCAS. Oke, saya banyak mendengar, sebelumnya saya mengenal EDCCAS itu di tahun 2018. Tetapi saya adalah orang yang pemilih. Saya orang yang selalu mempelajari segala sesuatu sebelum saya masuk terjun ke dalam bisnisnya. Lalu kembali lagi saya bertemu di tahun 2020 dengan teman sekolah saya pada saat itu, satu kelas alma mater sama saya dikenalkan tentang EDCCAS. Lalu dia menjelaskan tentang EDCCAS bahwa ini adalah jual beli. Di sini tidak ada namanya, pada saat itu saya khawatir karena kan banyak kasus pada saat itu ada investasi, pada kasus banyak menitipkan uang segala macam akhirnya hilang segala macam, itu saya khawatir. Lalu dia menjelaskan ini bukan investasi, ini kita tidak menitipkan uang ke perusahaan, kita membeli komoditi, membeli koin, di mana koin tersebut kita kelola lalu kita jual beli di dalam aplikasi ini. Saya tanya lagi kepada teman saya pada saat itu yang ngajak, artinya apakah saya harus membeli koin ke aplikasi tersebut? Tidak, Anda nggak perlu membeli koin ke aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut tidak menyediakan koin. Terus saya beli siapa? Belilah kepada orang-orang yang sudah bergabung di komunitas tersebut, jual beli di situ. Lalu Yusta akhirnya saya pikir uang saya nggak hilang kan? Ya tidak hilang karena kamu yang kelola koinnya, kamu di sana mendaftar sebagai mitra EDCCAS, kamu beli koinnya 200 koin dan kamu kelola koin tersebut, jual beli di situ. Ya artinya ketika saya bilang ini bukan investasi dan saya tidak transfer ke rekening perusahaan, bahwa misalnya saya beli ke teman saya berarti saya transfernya ke dia dan saya mendapatkan koin lewat aplikasi tersebut. Ya sudah, akhirnya saya percaya karena ini bukan bisnis investasi yang tiba-tiba kita transfer ke sebuah perusahaan itu scam, hilang, kabur. Dan ini bukan seperti itu, ini adalah aplikasi jual beli. Saya bilang tidak ada hubungan masalah kreditur dan debitur dari sini, tidak ada hutang piutang. Lalu saya bilang setelah itu kamu yakin mau bergabung? Ya saya yakin bergabung. Sudah kalau kamu yakin mau bergabung, ya udah, yuk kita bergabung. Saya diajarkan oleh teman saya seperti itu. Ya alhamdulillah ketika saya bergabung luar biasa, perubahan ekonomi saya luar biasa. Saya tadinya bekerja, boleh saya tentang pekerjaan saya dulu sebelumnya. Saya sebelumnya bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Saya di sana sebagai manajer e-commerce-nya. Sebelum dia manajer e-commerce, saya menjadi manajer sales. Saya sampai mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena inilah bisnis. This is real business. Jual belinya jelas. Jadi saya tidak perlu berhutang ke siapapun. Ketika saya punya uang, saya beli koinnya. Koinnya saya dapat, saya terima. Lalu saya kembangkan koin itu, saya kelola di akun kita. Bahkan orang yang gaptek teknologi pun seperti ibu-ibu yang tidak mengerti tentang gadget dan segala macam tentang dunia kripto, itu mudah sekali memahami di aplikasi ini. Aplikasi ini malah membantu kita semua untuk meningkatkan ekonomi. Makanya saya pernah bilang ke teman saya udah kenal ini 2018 Bang, saya bilang. Kenapa saya dulu nggak ketemu sama abang? Abang jelasin dia seperti ini ke saya. Kalau abang jelasin seperti saya, bahwa itu saya udah jadi orang besar pada saat itu. Ternyata memang EDCCAS sudah ada berapa? EDCCAS itu sudah komunitasnya sudah ada dari tahun 2016. Tetapi aplikasi EDCCAS dia baru dibuat tahun 2018. Sehingga komunitasnya dulu dibentuk. Setelah komunitasnya terbentuk, maka terciptalah supply dan demand. Saya kata kawan saya, supply dan demand. Akhirnya situlah kebutuhan. Lalu saya mengenal, ketika saya mengenal EDCCAS, saya mengenal dunia kripto. Akhirnya saya berdalam dunia kripto, saya belajar dan saya trading. Akhirnya luar biasa hasil dari EDCCAS ini. Saya bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari EDCCAS ini. Gitu. Pertanyaan saya, Anda itu pada waktu pertama bergabung, Anda membeli koin ya? Membeli koin pada teman saya. Ada siapa? Mitra juga. Oke, mitra juga. Anda membeli koin. Apakah kalau Anda membeli koin itu selama ini yang Anda lakukan, apakah Anda bisa jual kembali ke dia? Bisa. Bisa jual ke orang lain? Bisa.
kita di sini bebas mau jual ke siapa saja selama dia sama-sama masih satu komunitas mitra edisi cash. Kita bisa jual kemana saja, boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke kiri, boleh ke samping, bahkan malah sekarang saya punya mitra istri saya sendiri. Istri saya sendiri adalah mitra, Pak. Jadi saya jadikan mitra. Saya berpikir begini, kalau istri saya kasih uang belanja, akan bilang seperti itu aja. Tapi kalau saya kembangkan di edisi cash coin ini, saya nggak perlu. Jadi ketika dia butuh uang, sudah kamu jual koinnya ke saya sini. Dia jual koin ke saya dapat koinnya, saya kasih uang belanja buat istri saya. Jadi sampai proses perekonomiannya seperti itu. Jadi saya dapat koin yang bisa saya perjualbelikan lagi ke tempat yang lain, dan istri saya pun mendapatkan uang belanja malah lebih dari apa yang biasa saya berikan ke dia. Dan bahkan anak saya sudah saya ajari bermain di dunia kripto, maka dia sudah belajar trading di dunia kripto ini, dia sudah kalah. Iya. Oke. Jadi istilahnya teman-teman saya itu tidak yang berpaham. Ini jadi kayak dolar ya. Sudah bukan dari sana, tidak ada hubungan dengan yang tidak ada hubungan. Jadi ketika kita sudah beli putus, Pak. Anda beli dari mitra Anda, apakah mitra Anda yang boleh atas bertanggung jawab? Oh tidak. Tidak. Jadi tanggung jawabnya adalah kita pribadi, Pak. Bukan ke orang lain Jadi ketika saya beli ke Bapak misalnya, kalau misalnya mitra saya beli ke Bapak, sudah setelah Bapak memberikan koin ke saya, putus. Putus sudah tidak. Bukan tidak piramida. Kalau piramida berarti saya hanya boleh jual ke Bapak. Tetapi misal tiba-tiba saya kenal Bapak yang sebelahnya, Bapak mitra juga, Bapak butuh koin mau beli, bisa beli ke saya. Bisa. Anda bisa jual ke orang lain, Anda beli ke orang lain. Iya. Bisa juga jual ke saya. Bisa. Tergantung Bapak mau nggak membeli koin saya. Kalau Bapak nggak mau, ya pasti kan ada orang yang mau membeli. Iya. Bahkan saat ini sekarang edisi cash sudah berkembang luar biasa, Pak. Kita bahkan tidak perlu lagi antar mitra. Kalau misalnya kita butuh uang nih jam 12 malam, kita nggak mungkin nelfon Bapak kan, Pak, saya butuh uang Pak, Bapak mau beli koin saya, kan nggak mungkin, bisa jadi Bapak tidur segala macam. Tetapi di edisi cash ini disiapkan market yang bisa menjual langsung, bahkan bisa ke seluruh dunia, gitu. Itu luar biasa banget. Ya, pertanyaan saya, apakah transaksi dari 50.000 orang itu apakah dengan perusahaan? Tidak, Pak, pribadi, Pak. Tidak ada hubungan dengan perusahaan. Tidak ada hubungan dengan perusahaan. Seperti Anda beli dari atas saudara, Iya. bukan ke perusahaan. Bukan perusahaan. Edisi cash Ini peer to peer ya, saya dengar itu antar individu ya. antar individu, Pak. Antar individu dan tidak ada hubungan kreditur dan individu dengan perusahaan. Tidak ada hubungan langsung dengan perusahaan, tidak ada. Anda kenal Abdurrahman ini, Yusuf ini, kenal ya? Saya pernah mendengar namanya. Iya. Dan saya pernah. Iya. Jadi Abdurrahman Yusuf ini kan sebagai apa juga? Sama sebagai mitra juga. Sebagai mitra. juga. Jadi bukan dia yang bertanggung jawab dengan mitra. Bukan, Pak. Nah sekarang kalau misalnya saya bertransaksi hanya kepada Bapak, terus tiba-tiba bermasalah, apakah Pak Abdurrahman Yusuf terlibat, Pak? Apakah Pak Abdurrahman Yusuf mendapatkan keuntungan dari transaksi kita? Tidak ada keuntungan. Ya Pak dapat keuntungan, bukan saya, bukan Pak Abdurrahman Yusuf. Jadi satu sistem ya. Satu sistem yang ketika kita jual putus. Ya Bapak misalnya kalau saya bilang ibaratnya ini, kalau saya bilang, saya ngomongnya adalah kita jual beli pulsa. Kita jual beli pulsa. Jadi ketika kita mendaftarkan itu menjadi mitra edisi cash, artinya kita menjadi exchanger atau menjadi penjual. Kita siap jual dan kita siap beli. Kita jadi agen dari koin tersebut. Jadi ketika saya membeli pulsa Telkomsel di perusahaan Telkomsel itu sudah putus, nggak mungkin saya mengembalikan. Telkomsel bertanggung jawab kalau kita bisa menjual lah, kita jual putus. Ketika beli kita kasih uang ke siapapun, ke sesama mitra, artinya kita sudah mendapatkan koin kita di aplikasi kita, itu kita sendiri kelola. Anda sebagai sekjen kan berarti Anda itu mengetahui ya keseluruhan proses dan sebagainya kan. Iya. Berarti kan saudara kan sering menjelaskan pada mitra-mitra yang lain ya kan. Betul. Apa yang baru atau apa dan sebagainya. Di situ ada nggak kira-kira bukan ada. Apakah Anda itu merasa memberikan pinjaman? Tidak, Pak. Saya tidak pernah mau merasa memberikan pinjaman, dan bahkan ketika kita bergabung saya sudah jelaskan ini jual beli. Jadi Anda itu
Bukan, tidak ada kreditur debitur di sini, tidak ada hutang piutang di sini. Ketika mitra saya membeli ke saya, mitra saya boleh menuntut saya enggak? Enggak, kecuali kalau mungkin dia transfer uang ke saya tidak memberikan koinnya ke dia, tidak memberikan komoditinya ke dia, itu saya melakukan penipuan. Tetapi kan saya memberikan koinnya ke dia, saya mendapatkan uangnya, artinya sudah dapat, sama-sama sudah mendapatkan. Dan ketika pembelian itu sadar. Gitu. Jadi saudara itu seperti membeli barang ya? Beli barang, sudah diterima. Katakan saudara masih hutang gitu. Iya, lucu Pak. Kalau seperti itu. Jadi barang itu berupa koin sudah dibeli. Betul. Betul. Kemudian mereka mengikuti sistem itu. Bisnis. Ini hanya hubungan bisnis jual beli Pak. Coba kalau diulang-ulang ya, yang sudah ditanyakan nanti. Yang kedua, jangan terkesan berpendapat karena saudara berarti fakta ya. Iya, begini. Saudara kan sering memberi pengarahan-pengarahan kan? Betul. Kan ini kan bukan pendapat, itu pengalaman saudara kan? Betul. Apa yang saya rasakan dan apa yang saya jalankan. Iya. Betul. Jadi bukannya. Ya. Tapi dalam suntikan pengarahan itu yang Anda katakan. Betul. Oh, jadi tidak ada istilah pinjam meminjam dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Apakah kalau saya menjadi anggota, apakah saya harus menandatangani perjanjian atau ada komitmen sendiri? Itu untuk pribadi sendiri Pak. Betul, ada term and condition, ada perjanjian, tapi bukan perjanjian yang tertulis, ini hanya pribadi-pribadi. Ini term and condition. Betul. Apakah ini perjanjian? Itu cuma term and condition aja, perjanjian yang tertulis di aplikasi mengikat diri kita sendiri. Oh, bukan mengikat Perusahaan bukan. apa pihak aplikasi ya? Bukan. Artinya ketika kita, Jadi prosedur aja ya. ini hanya prosedur, jadi ketika kita membaca, lo kalau misalnya kita mau bergabung, baca. Ini saksi fakta bukan saksi ahli. Betul. Bukan ahli yang mulia. Maaf saudara yang mulia, saya mau bertanya, apa pada saat saudara masuk, Anda membaca ini? Iya, Ya. saya mau baca. Term and condition-nya. Izin yang mulia, ini hanya membaca tapi dia tidak bisa bilang nanti perjanjian atau tidak. Nah ini adalah saksi fakta yang mulia. Ya, saya katakan. Jadi fokus pertanyaannya ini bukan ahli yang bisa berpendapat dari yang mulia. Silakan yang mulia. Saya bertanya, apakah dalam Anda membaca ini ada nggak mengikat sistem itu? Tidak ada. Itu mengikat Mengikat pribadi. pribadi. Ya, sudah. Ya, cukup. Ada lagi pertanyaannya. Ya, artinya kan itu membaca. Iya. Silakan bertanya ya. Ya, enggak harusnya saya jadi tidak perlu diikat supaya bersangkutan. Oke. Apakah ada sebagian mitra yang sebagian besar itu hanya berapa orang dan selain berapa orang dan 3 orang itu yang lapor pidana itu? Apakah saudara dan yang lain sebagai sekjen, apakah mereka merasa dirugikan? Saya meragukan itu. Kalau mereka merasa dirugikan, saya meragukan itu karena banyak video-video dari para pelapor itu yang beredar kemana-mana dan sampai dengan detik ini dan sebelum proses ini aplikasi di off, kita belum pernah merasa dirugikan. Tetapi ketika di off, kita baru merasa dirugikan. Iya. Pertanyaan saya, pernah Anda masuk, apakah ada komitmen, ada jatuh tempo tertentu? Tidak ada komitmen seperti itu. Tidak ada jatuh tempo. Dan tidak ada pinjam meminjam. Tidak ada pinjam meminjam. Oke, terima kasih. Terima kasih yang Sudah mulia. ditanyakan yang diulangkan. Baik yang mulia. Terima kasih saudara saksi, sehat Pak. Alhamdulillah. Saudara saksi, kami hanya bertanya dulu sebelum ke pokok permasalahan. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi mewakili 99% dari komunitas IDKSIKES. Betul. Kami bertanya, ada nggak mandat saudara saksi? Bisa nggak ditunjukkan mandatnya bahwa saudara bisa mengklaim mewakili 99% mitra IDKSIKES dari 57.000 itu yang saudara saksi bilang. Ada mandatnya nggak? Saya beranalisa seperti ini. Dari total pelaporan, orang yang melaporkan itu tidak ada 1% dari total 57.000 mitra yang melaporkan. Dari dasar itulah kita beranggapan bahwa yang melaporkan itu kurang dari 1%, malah kurang dari 1% dari orang-orang yang pertanyaan kami saudara saksi kan bilang mewakili. Betul. Anda ada nggak mandatnya bahwa saudara memang diutus untuk mewakili? Bentar.
sebagai ini mewakili menyuarakan suara-suara dari mitra seperti tadi keterangan yang mulia. Jadi kami mau memulai dulu dari legal standing saksi ini, karena beliau tadi mengklaim mewakili suara dari mitra-mitra edisi 99%. Saya tidak benar begitu. Tidak ada persoalan. Kalau hadirnya sebagai pribadi, tidak ada jabatan juga tidak ada. Cuma memang dalam pertanyaan tadi termasuk permasalahan di Barekrim ya. Iya betul. Ya, itu maksudnya. Bukan mewakili sebagai saksi di sini enggak. Tidak. Oke. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami selanjutnya itu adalah saudara saksi kan bilang tadi hanya sebagai member, Betul. bukan karyawan, Betul. bukan juga Pengurus apa nih Pak? pengurus di apa ini, di Sikes. Kalau di edisi saya bukan, saya komunitas. Terus dari mana saudara saksi bisa tahu angkanya bahwa mitra edisi Sikes punya 57.000? Angka tersebut sudah banyak beredar di media sosial, di pelaporan Bareskrim. Data itu sudah ada di bawah 57.000 mitra. Dan ketika kita bergabung pun kita diberitahu bahwa ini sudah kurang lebih ada 50.000 mitra yang ada, dan terakhir 57.000 mitra yang ada. Dan itu sudah beredar di media-media, Pak. Oke, kami mulai ke pertanyaan inti dulu. Saudara saksi bisa nggak terangkan gimana caranya bergabung dengan Idisikas? Oke, bisa. Jadi pertama saat kita bergabung, kita diperkenalkan oleh orang yang mengenalkan kita, oleh temuan ataupun siapapun yang kita percaya. Setelah itu kita membeli koin dia. Berapa koin yang kita beli? Modal koin itu adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah kita mendapatkan 200 koin. Maksudnya minimal. Iya, minimal 5 juta rupiah untuk membeli koin. Bisa lebih. Boleh lebih, boleh berapa minimal, artinya 5 juta yang paling terkecil. Gitu. Tapi bisa nggak kita nggak mengeluarkan uang? Bisa. Kita bisa nggak mengeluarkan uang ketika bergabung di Idisikas. Ketika memang mitra kayak istri saya nggak perlu membayar saya 5 juta untuk mau bergabung di Idisikas. Karena saya punya koin, saya berikan koinnya untuk dijadikan sebuah voucher untuk pembentukan akun kepada istri saya ataupun kepada orang-orang yang kita inginkan. Tapi boleh nggak kita membayar? Kalau mungkin memang membayar, kita membayar 5 juta dengan mendapatkan koin 200 koin di aplikasi kita. Gitu. Oke. Tadi bilang bergabung dengan menyetor 5 juta. Tidak menyetor, Pak. Beda, Pak. Kita membeli, Pak. Membeli. Betul. Bahasa menyetor dan membeli itu berbeda, Pak. Oke, membeli 5 juta dapat 200 koin. Betul. Koin apa yang dimaksudnya? Koin Idisikas, koin komunitas. Koin ini bentuk apa? Bentuk Digital. digital. Yes. Angka. Angka. Siapa pemiliknya itu? Pemilik siapa, Pak? Yang mengeluarkan digital koin ini siapa? Yang mengeluarkan ini adalah pemilik aplikasi, Pak. Oh, pemilik aplikasi. Iya. Ya? Berarti pemilik dong. Pemilik aplikasi yang punya Aplikasi. digital koinnya. Yang mempunyai digital koinnya adalah Idisikas, Pak. Jadi sih ya. Yes. Betul. Bukan orang itu kan? Tapi orang itu membeli koinnya, sama seperti kalau kita mau beli Bitcoin, siapa pemilik Bitcoinnya? Siapa yang menciptakan Bitcoinnya? Iya, maksud saya mau tegaskan dulu bahwa yang saudara beli tadi itu dari siapapun itu bukan dia pemilik koinnya. Bukan dia pemilik koinnya, Pak, karena sudah dibeli sama dia. Dia Sudah. punya, maksudnya dia yang menghasilkan koin ini, atau koin ini dia hanya membantu dalam bisnis menjualkan si pemilik koin. Tidak, Pak. Jadi ketika kita membeli koin, koinnya ada di akun kita. Artinya saya membeli koin teman saya. Gitu. Iya, teman saudara itu dapat koinnya dari mana? Ya, dia beli lagi di mitranya, mitra Si Idisikas. mitranya itu dapat dari mana? Ini mitra, sesama orang mitra, gitu. Iya, dari mitra-mitra pada akhirnya nanti itu koin dari mana? Ini nanti jadi pendapat. Kalau prakteknya kita bisa itu dari mana? Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, pertanyaan selanjutnya, motivasi saudara ikut bergabung dengan mitra Idisikas itu apa? Untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik.
Ya, jauh lebih banyak itu, lebih konkretnya, saudara dapat keuntungan apa kalau bergabung dengan EDC Cash? Selayaknya kita berdagang, pasti ada untung dan ada rugi. Jadi Ya, ketika kita berdagang, saya membeli koin edisi cash, artinya saya menjadi seorang pedagang koin edisi cash, menjadi koin. Jadi saya pedagang koin. Ketika mendapatkan koin, keuntungan selisih keuntungan itu yang menjadi keuntungan buat saya pribadi. Bisa diterangkan saksi lebih detailnya, berapa saudara beli, berapa saudara jual, bagaimana supaya bisa dapat untung? Kami mau dengar. Oke, jadi dalam aplikasi edisi cash ini sama seperti kripto, ada namanya sistem mining. Mining itu pertambangan. Jadi pertambangan itu kita membeli koin itu 20.000 dan menjual itu 15.000. Nah, tapi dalam mining tersebut ada keuntungan dari kita 15%. Dari mining tersebutlah kita menjual selisihnya itu, dan keuntungan itulah yang kita jual. Dan bahkan koin kita bisa kita jual ke market BCPindo, dan di situ bisa kita beli juga Bitcoin, Dogecoin, SLM, XRP dan lain-lainnya, USDT, bahkan kita bisa beli di situ. Hanya dari bermodal koin aplikasi edisi cash. Mining di dunia kripto sah atau tidak? Sah sekali, karena memang penambangan di kripto, mining itu adalah salah satu unsur dari sebuah kripto. Sampai dengan detik ini Bitcoin pun masih menambang, masih mining. It's okay. Jadi saya pikir nggak ada masalah mining. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan sudah menjadi member. Sudah menjadi member, betul. Bagaimana proses menjadi membernya ini? Bapak menginput data ke dalam sistem aplikasi atau bagaimana? Iya, ini diulang kembali. Kita menginput data. Jadi ketika saya bergabung menjadi member, kita ada foto KTP, itu kita isi dalam aplikasi. KTP ya? Iya. Oke, KTP Bapak. Berarti Bapak isi. Betul. Nah, selanjutnya Pak? Selanjutnya, ketika sudah isi, kita baca terms and condition-nya. Ketika kita setuju, term kondisi itu yang mana Pak? Syarat SKU atau bagaimana? yang itu. Ya. Oke. Ya, kita membaca term and condition ini. Setelah kita menyetujui dalam persyaratan ini, baru kita bergabung, kita beli koin. Berarti Bapak setujui syarat-syarat dan ketentuan yang ada di dalam sistem itu ya? Iya. Seperti Bapak sampaikan tadi. Iya, betul. Karena dalam media diklik atau bagaimana Pak? Iya, sama seperti kita membuat email. Kita membaca term and condition, ketika kita setuju membuat email, kita klik accept. Setuju berarti Iya, Bapak ya? betul. Oke, setelah setuju. Setelah setuju, apa lagi yang Bapak lakukan? Setelah setuju kita bergabung, lalu kita mentransfer uang ke teman kita yang bergabung. Lalu setelah itu kita mentransfer ke mereka mengirim koin ke kita. Itu membuat sebuah voucher itu jadi dimasukkan dalam aplikasi. Oke, cukup Pak maksudnya. Berarti Bapak baca semua tadi syarat-syarat dan ketentuan ya? Kurang lebih, kalau kita nggak membaca, kita artinya kita nggak perlu bergabung. Oke. Kalau kita nggak menyetujui, apakah ada konfirmasi setelah Bapak mendaftar tadi, misalnya melalui email atau surat? Ada email, konfirmasi email. Konfirmasi email. Betul. Melalui email pribadi Bapak. Betul. Emailnya dari siapa Pak? Emailnya dari support. Dari support siapa Pak? Support edisi cash. Support edisi cash. Iya. Edisi cash ini berarti PT Cahaya ya Pak? PT Cahaya Crypto Prima. Oke. Yang sekarang berubah gitu kan? Jadi Iya. PT Cahaya Mulia Prima Sejahtera ya. Oke. Berarti tadi Bapak sudah jadi nasabah lah itu di situ ya. Iya. Dan punya koin 200 Koin. kripto. Oke. Bukan koin kripto Pak, koin komunitas edisi cash. Ya. Underline-nya apa Pak? Underline-nya edisi sih. Underline-nya tadi kan Bapak bilang kan jual beli. Betul. Kan, jual beli aset digital. Betul. Aset digital ini apa Pak? Underline-nya atau yang dijual belikan apa? Kripto atau Koin komunitas Pak. koin komunitas. Yes. Sama seperti voucher Google Play.
Bapak punya voucher Google Play, ketika Bapak punya voucher Google Play bisa dipakai nggak di Android? Bisa, tapi bisa dipakai nggak untuk pengguna iPhone? Tidak bisa. Jadi inilah komunitas seperti itu. Berarti hanya sebatas komunitasnya. Betul. Oke, berarti komunitas berpikir. Betul. Koin itu tadi yang Bapak sudah simpan setelah menjadi anggota, itu ada nggak Bapak melakukan pembayaran, misalnya biaya sewa simpan koinnya atau mungkin lebih dikenal dengan cloud ya? Betul. Itu dibayar Pak? Bayar. Berapa Pak dibayar? 300.000 Pak. Dan bahkan pernah kita nggak membayar menggunakan rupiah, tetapi membayar menggunakan koin kripto Pak. Ya. Bapak bayar kemana Pak? Kita bayar ke penyedia aplikasi. Penyedia aplikasi. Betul. Penyedia aplikasinya Edisi Cash. Betul. Edisi Cash tahu Pak punya siapa Pak? Edisi Cash kurang lebih saya kurang tahu Cahaya Mulia ya. Cahaya Mulia ya. Oke, Cahaya Mulia ini pemiliknya siapa Pak? Pemiliknya kurang tahu kan? Ya. Mohon. Kurang tahu. Pemiliknya kurang tahu. Oh, enggak. Tapi yang saya jelas ya. Tahu. Kenapa Pak? Abdurrahman Yusuf tahu. Abdurrahman Yusuf saya tahu. Dia leader. Leader. Iya. Bukan direksi atau salah satu ini dari PT Cahaya Mulia pengurus. Saya rasa semua mitra tidak akan lari ke arah sana Pak. Tidak perlu mengetahui rasanya. Berarti tidak tahu pengurus atau apa ya? Iya, karena kita bukan bagian dari manajemen. Mohon izin majelis kami ingin menunjukkan bukti kami kepada ini apa? Iya. Saksi juga salah satunya itu bukti dari P42. Iya. 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 Pertanyaannya? Ya, sudah lihat. Kami ingin menunjukkan majelis kalau yang bersangkutan tadi sudah kita tanyakan tidak mengetahui, ya kan? Tapi kami menunjukkan pada majelis dan saksi. Ini saksi tanya dengan Iya, kami. tadi kan yang bersangkutan tidak tahu majelis, makanya kami menunjukkan. Sebentar. Anda jangan romantis. Ya. Bukan. Ya, kecil. Ya. Tadi yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa pemilik Edisi Cash itu adalah Abdurrahman Yusuf. Makanya kami menyampaikan supaya memperlihatkan dokumen bukti kami bahwa Edisi Cash menunjukkan pemiliknya adalah Abdurrahman Yusuf. Setelah ditunjukkan, pertanyaan saudara apa? Pertanyaannya? Saudara sudah tahu dan mengetahui apa yang kami tunjukkan dokumennya. Iya, saya sudah lihat. Ya, Betul. Jadi pemilik Edisi Cash adalah Abdurrahman Yusuf. Iya. Menyimpulkan ya. Bukan. Ya, pertanyaan juga terkait dengan ini saudara tuliskan pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya Ya. Jadi saudara dari dokumen yang tadi kami tunjukkan
menyaksikan, Iya. pernah lihat atau mengetahui bahwa pemilik edisi cash adalah Abdul Rahman Yusuf? Iya, saya lihat tadi. Dan lihat, ya maksudnya sebelum-sebelumnya tidak pernah tahu. Kalau pernah tahu kita nggak pernah masuk ke arah sana, karena siapapun boleh menjadi Saya pemilik. tidak pernah tahu ya. Saya pun boleh menjadi pemilik. Ya, maksudnya Betul. tidak pernah tahu. Betul. Oke. Ini yang sudah saya tambahkan. Tadi saudara di awal mengatakan saudara sebelumnya. Betul. Boleh tahu sejak kapan? Sejak tahun 2020 tadi sudah saya sebutkan. 2020 atau 2019 tadi? 2020 saya mengenal 2018 dan baru bergabung 2020. 2020 dari bulan apa? Bulannya bulan Juni. Juni 2020 ya. Betul. Oke. Jadi mungkin saat tadi saudara bilang menyatakan bahwa pembelian atau daftar itu tidak harus bayar 5 juta, betul ya? Minimal 5 juta. 5 juta, tapi tidak harus menggunakan uang. menggunakan uang, Betul. tapi bisa lewat koin doang, 200 Betul. koin. Betul. 200 koin dikonversikan menjadi 4 juta. Betul. Oke. Apakah saudara tahu 5 juta itu buat apa aja sebenarnya? Iya, saya tahu. Buat apa aja? Boleh diterangkan? Oke, 4 juta itu untuk pembelian koin. 700.000 itu adalah untuk orang yang memperkenalkan kita, Oke. untuk mengajar kita segala macam, dan 300.000 itu untuk pembayaran sewa aplikasi. Sewa cloud. Betul. Jadi tadi berarti saudara sudah tidak langsung kalau hanya bayar hanya 200 koin yang senilai 4 juta, kemana yang 1 juta lagi? Keuntungan dari yang ngajak 700.000, dan kemana nanti buat 300.000 lagi buat bayar cloud? Kan harus kewajiban kan bayar cloud. Betul. Kalau Anda bilang tadi hanya 200 koin, Betul. yang 1 jutanya kemana lagi buat bayar cloud sama yang ngajak? Pertanyaannya ambigu. Soalnya buat tadi saudara bilang, ya, ulang lagi. Oke. Beli 5 juta, Betul. tapi tidak wajib bayar dengan uang cash. Betul. Bisa dengan koin. Betul. Dapat dengan 200 koin. Betul. Benar? Betul. 200 koin dikonversikan ke rupiah. Tadi saudara bilang harga beli 20.000. Betul. Betul? Betul. Kalau 200 kali 20.000 ini kan 4 juta. Betul. Betul. Oke, clear ya? Clear. 1 juta lagi kan saudara bilang 700.000 buat yang ngajak. Betul? 7.000 uang aja. Betul. Betul? Betul. Sisanya 300.000 buat bayar cloud. Betul. Kalau hanya dikasih 200 koin, kemana yang sisanya? Kalau misalnya saya membuka teman saya atau istri saya, Jawab betul. itu mana sisanya? Yes, saya membuka istri saya. Yang mulia ini bukan ahli. Enggak sih nggak bahas Enggak. tadi. Sudah nggak apa. Ini kan 5 juta, dibayar 4 juta, berarti ada sisi 1 juta dong. Nah, kemana 300.000 buat bayar Oke, cloudnya? gini. Biar diterangkan dulu. Iya, biar saya terangkan. Sesuai dengan pengalaman saudara. Betul, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ketika saya membuka akun oleh istri saya, itu istri saya nggak perlu mengeluarkan uang, nggak perlu membayar ke saya. Saya cukup memberikan koin tersebut, saya konversi untuk menjadi voucher dapat ke dia. 300.000-nya kemana? Ya 300.000 dari saya. Saya membayarkan 300.000 tersebut Kemana? ke PT aplikasi. Ke aplikasi Betul. PT. Sebagai sewa. Ya, ke PT dulunya PT Kripto Rumah Ya. Sejahtera, sekarang jadi PT Cahaya Mulia Rumah Sejahtera. Betul. Bayarkan tuh 300.000, ya. Bahkan 300.000 tersebut bukan hanya bisa berupa uang, bisa juga kita berupa kripto. Oke. Jadi tidak perlu uang, pakai kripto juga bisa. Koin. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Iya. Tadi saudara saksi bilang bahwa yang ada di Baris Krim hanya 3 orang pelapor. Iya, itu data yang saya terima. Apa Anda tahu siapa aja yang turut menjadi saksi korban di jumlah berapa? Kalau dari berita yang beredar itu kurang lebih 300 orang ya. Salah. Berarti Anda menyebut berita tidak benar. Oke. Ya maaf yang mulia. Seharusnya berita yang sebenarnya yang sudah beredar itu hanya 400, itu 2%. Dan menjelaskan aja. Terus saya tanya, tadi juga saudara saksi bilang bahwa proses aplikasi ini berhenti sejak penangkapan. Betul.
Berarti bulan April 2021. Aplikasi berhenti bukan pada saat penangkapan, jual belinya berhenti pada Jual saat belinya penangkapan. berhenti sejak penangkapan. Betul, aplikasi berhenti itu di bulan Mei. Apakah saudara mengetahui sudah mulai terjadinya gagal bayar atau tidak terjadinya pencairan sejak bulan November 2020? Nah, ini yang perlu dipahami juga yang mulia. Jadi banyak orang Pertanyaan yang saya sebenarnya, apakah saudara mengetahui proses mulainya terhambatnya pencairan ya dari proses penarikan itu dimulai dari bulan November 2020? penarikan 2020 tidak, karena saya masih bisa bertransaksi. Masih bisa, Masih jadi bisa. beberapa yang bisa, beberapa yang sudah nggak bisa. Pertanyaannya iya kembali lagi, ini jual beli bisa jual atau enggak, gitu aja. Saya tahu saudara saksi bilang ada yang bisa jual beli. Betul. Itu kan jual beli sesama mitra. Betul. Ya, peer to peer. Tapi ada proses penarikan kan? Penarikan apa? Di dalam aplikasi ada nggak proses penarikan? Ya. Ada. Penarikan secara koin. Ya. Exchanger itu tidak ada exchanger apa? Enggak, saya nanya, dalam proses di aplikasi ada nggak form aplikasi penarikan? Iya. Ada. Betul. Boleh saya tunjukkan? Iya. Ya sudah diakui ngapain tidak bukan? Nah, seperti ini bisa menunjukkan apakah seperti ini formnya. Ini yang mulia. Ya, ini adalah proses pada saat pembaharuan Ya, aplikasi baru. Sebelumnya tidak ada ini. ya, saya dapat dari ini sudah ditunjukkan. Ya. Pertanyaannya dulu. Iya. Berarti udah clear, jadi bisa ada jual beli, ada pun Iya. adanya penarikan langsung ke pihak pemilik aplikasi. Betul. Oke. Terima kasih, kami lanjut saudara saksi. Iya. Tadi rekan kami sudah menunjukkan adanya withdrawal atau form penarikan. Iya. Betul. Kami mau dengar untuk lebih jelasnya apa itu maksudnya form penarikan. Oke. Isinya apa? Nah, itu jadi pendapat. Kasih Oh, tahu. maksud itu jadi pendapat. Yang Oke. jadi pendapat. Oke, kami ganti yang mulia. Apakah saudara saksi selama menjadi mitra edisi cash pernah melakukan penarikan? Pernah. Dengan penarikan itu saudara dapat apa? Dapat uang. Dapat uang. Betul. Itu yang mencairkan siapa? Yang mencairkan siapa? Ini kita nggak mencairkan ya Pak ya? Nah, yang kirim uang saudara itu siapa? Oh, kebetulan ada banyak vendor pada saat itu. Jadi dari kalau saya lihat di daftar mutasi rekening saya itu dari Bank BNI, terusnya dari PT Bank Pelita Prima, segala macam vendor-vendor yang mengirim ke rekening saya. Ada buktinya Pak? Ada buktinya. Iya. Oke, itu yang saudara saksi lakukan penarikan itu kan dari jumlah koinnya yang ada. Batasnya itu ya, batas berapa koinnya ada. Hanya itu yang boleh ditarik. Maksudnya? Maksudnya yang boleh ditarik itu hanya limitnya berdasarkan jumlah yang ada atau hanya ditentukan yang boleh ditarik hanya berapa? Oke, jadi ini yang perlu saya garis bawahi adalah aplikasi yang tadi ditunjukkan adalah aplikasi pembaharuan. Sebelumnya tidak seperti itu. Aplikasi pembaharuan itu jadi ada penyempurnaan aplikasi karena aplikasi yang baru mau dikonekin ke beberapa market yang ada di Indonesia, termasuk Becipindo yang sudah legal, termasuk ke bank. Jadi ini ada yang tadi Bapak tampilkan ada tampilan baru yang itu baru berlaku kurang lebih beberapa bulan. Sebelumnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi pada saat pembaharuan makanya kita memaklumi bahwa edisi cash sedang melakukan terobosan besar bahwa ini akan bisa keluar jual ke internasional, ke market dunia, bahkan ke sekelas Binance, Indodax dan segala macam kita bisa lakukan ke sana. Jadi dibuatlah tampilan aplikasi baru yang tadi Bapak tunjukkan. Itu baru aplikasinya. Sebelumnya tidak seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Itu hanya soal bentuk ya. Ya karena soal bentuk inilah yang jadi polemik. Pertanyaan kami, sebelum ditarik kan ada koin. Ada koin. Ada juga pengembangan koin.
Maksudnya koinnya beranak pinak gitulah, seperti itu. Tidak beranak mining. Mining. Yes. Miningnya berapa per hari? Miningnya 0,5% per hari. Per bulan berapa? 15. Siapa yang menjamin itu? Aplikasi. Ya kok bisa? Misalnya menjamin? Bisa Pak. Karena ini kripto Pak. Ini adalah aplikasi dunia kripto. Di sini mining itu hal yang wajar. Sekelas Bitcoin pun itu mining. 15 Dogecoin pun itu mining. Binance, BNB itu mining. Semuanya ada mining, ada staking, ada penambangan. Itu oke. Bahkan malah di BNB sendiri menawarkan, di Binance sendiri menawarkan itu lebih dari 30% per bulan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya aplikasi. Begitu. Jadi kalau dibilang siapa bertanggung jawab, ya itu mining aplikasi. Oke, sebelum rekan kami, sewaktu saudara saksi withdraw itu dikirim dalam bentuk rupiah, Withdraw, ya, yes. dikirim ke mana? Ke rekening pribadi saya. Ke rekening pribadi ya. Betul. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan aja. Itu tadi saudara bilang ketika melakukan penarikan dikirim ke rekening saudara. Betul. Itu yang melakukan proses itu apa? Sistem edisi cash atau bagaimana? Ya, sistem edisi cash. Sistem edisi Betul. cash ya, berarti kan? Dia melakukan proses penjualan atau pengurangan koin saudara, ya kan? Lalu diuangkan dalam bentuk koin, rupiah. Sorry. Tapi perlu dicatat bahwa Pertanyaan saya tadi di koin ini, ya kan, dialihkan atau ditukar dalam bentuk rupiah dan itu ditransfer ke rekening saudara. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Kalau seandainya misalnya oh iya, mau lanjutin. Enggak. Pertanyaan saya, penarikan, apabila penarikan tidak dapat dilakukan, bagaimana? Bukan majelis. Kami maksudnya, apakah ada proses di sistem edisi cash ini, ya kan, yang saudara ketahui kalau penarikan ini tidak dapat dilakukan? Kan tadi saksi mengatakan bahwa pernah mengalami ya. Oke, saya jelaskan Pak Mulia, mohon maaf, mohon izin. Jadi pada saat aplikasi baru ini muncul, pernah mengalami enggak? Oh tidak. Ya. Saya tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami. Oke. Karena kita mau Mitra lain yang saudara ketahui? Tidak juga. Betul. Ya, izin yang mulia. Tadi saudara saksi kan tidak tahu bahwa saudara AY atau Pak Abdurrahman Yusuf sebagai direktur atau pengurus dari PT Kriptomimas Data ya, benar ya? Iya. Oke. Saya kurang begitu paham siapa pemiliknya, siapa itu. Jadi yang saudara paham hanya dia sebagai member. Iya, mitra. Oke. Kalau saudara Deddy Hermana, saudara kenal? Siapa? Saudara Deddy Hermana. Deddy Hermana. Deddy Hermana. Tidak pernah. Tidak pernah kenal? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu? Tidak. Deddy Hermana tidak pernah. Sini. Oke. Dari nama pelapor yang saya pernah bertemu hanya Nurul Huda. Oh. Oke. Jadi izin pertanyaan ini terakhir dari saya. Dalam aplikasi edisi cash itu terdapat adanya deposit, saldo edisi cash sama edisi CIWI. Deposit, edisi cash, dan edisi CIWI saldo. Iya, saldo. Betul? Betul. Itu aja dari kami yang Jadi mulia. berpendapat lagi ya. Saya cuma nanya. Ya tapi tetap disuruh Bukan berpendapat. berpendapat. Itu fakta. Yang dimiliki beliau ada atau tidak? Ada. Ini saksi fakta. Iya fakta. Ya, Beliau kan juga punya aplikasi dong. Ya kan member. Cukup ya. Cukup ya boleh. Si anjing. Saya tambahkan sedikit. Sedikit ya. Ya. Pertanyaan berapa? Saya tanya tadi, ada pembayaran cloud, betul nggak? Betul. Itu Anda meminjamnya apa membayar? Kita menggunakan aplikasi, artinya kita membayar sewa. Oh, tidak selayaknya riba karena Anda pakai
ada bayar. Betul. Kalau karena saya pakai saya bayar. Yang kedua, di dalam term and condition di situ, adakah berbicara masalah hutang piutang di situ? Tidak ada. Adakah masalah jatuh tempo di situ? Tidak ada. Terima kasih. Iya. Izin yang mulia, saya tambahin lagi. Memang di sini kan ditanyakan tidak ada bahasa izin yang mulia, tapi dalam form aplikasi pendidikan tadi yang yang bersangkutan, tapi ada waktunya yang mulia. Ini saksi fakta ya mulia. Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Baik yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Yang Mulia. Masukkan dalam kesimpulan masing-masing. Ya, silakan. Kembalikan. Apakah masih ada lagi saksi? Cukup? Ahli negara? Nah, kalau demikian nanti kita berikan waktu untuk Baik yang mulia. kita tunda seminggu ya. Ya, memang lebih dari yang dibutuhkan, memang bisa karena kami juga full ya. Ini ada 11 dalam ini ada 6 beberapa. Kita tunda 1 minggu. Supaya nanti kalau sudah dalam waktu dekat, nanti harus pola. Ya. Baik yang mulia. Kenapa? Tanggal 28. Untuk kesimpulan. Ya pagi ya. Seminggu dari sekarang apa 2 minggu yang mulia? Oh, 14 yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia 21 yang mulia. Maaf koreksi yang mulia. Ya, tanggal 21. Ya. Sekarang tanggal 14 ya. Iya yang mulia. Maaf koreksi yang mulia. Maaf yang mulia. Ya, Koreksi. 28. Itu 28. 2 minggu yang mulia. Sekarang tanggal Sekarang 21. 21. Masuk 28. Baik. Ini kan kita sudah fokus aja kita. Betul. Ya, baik ya. Konsentrasi yang terganggu. Baik, kita tunda seminggu tanggal 28. Dari Selasa depan pagi ya. Untuk kesimpulan sidang ditutup.